Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan bahasan kita bab ke-49. Babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang baik, yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala Ibnu Hazm, berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Maratibul Ijma', ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat pengharaman seluruh nama yang ditakbid kepada selain Allah. Ka'abdi Amr, seperti Abdu Umar, wa Abdul Ka'bah, Abdul Ka'bah, hamba Umar, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Hasya Abdul Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib, maka ada perselisihan. Maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, an Ibni Abbasin fil ayah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ceritanya bagaimana? Kata Ibnu Abbas, falamma taghasyaha Adamu hamalat. Tatkala Adam menggauli Hawa, maka Hawa pun hamil. Atahuma iblis, maka iblis pun datang kepada keduanya. Faqala, iblis berkata, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. La tuti'unnani aw la aj'alanna laha qarnai ibil fayakhruju min batniki fayashuqqahu wala af'alanna. Maka iblis datang kepada Adam dan Hawa. Iblis berkata, sungguhnya aku kawan kalian yang pernah aku keluarkan kalian berdua dari surga. Maka hendaknya kalian berdua taat kepadaku, atau kalau tidak aku akan membuat bayimu dalam perut Hawa keluar dengan ada 2 tanduk, ya. Maka kemudian janin tersebut akan keluar dari perut engkau wahai Hawa dan akan merobek perutmu, dan sungguh aku akan melakukan ini dan aku akan melakukan itu. Yukhawifuhuma, iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Sammiyahu Abdul Harith, maka namakanlah janinmu tersebut dengan Abdul Harith. Fa'abaya an yuti'ahu, maka Adam dan Hawa tidak mau mentaati perintah iblis. Fa kharaja mayyitan, dan ternyata janinnya keluar dalam kondisi mati. Thumma hamalat ya'ni tsaniyata, kemudian Hawa hamil lagi kedua kali. Fa atahuma aidan, maka iblis pun datang lagi kepada keduanya. Faqala ana sahibukum alladhi fa'altu ma fa'altu. Aku yang telah mendatangi kalian sebelumnya dan aku sudah melakukan demikian. La taf'alunna aw la af'alanna wa la af'alanna yukhawifuhuma. Maka iblis lagi mengatakan, hendaknya kalian taat kepadaku, ya, namakan janin kalian dengan Abdul Harith, ya. Kalau tidak aku akan melakukan ini dan melakukan itu. Yukhawifuhuma, iblis menakut-nakuti keduanya. Fa abaya. Ternyata Adam dan Hawa enggan mentaati iblis. Fa adrakahuma hubbul walad, ya. Ya. Fa abaya an yuti'anihi fa kharaja mayyitan. Maka mereka berdua enggan mentaati iblis, maka keluar lagi mayat lagi. Lahir dalam kondisi mayat. Tsumma hamalatin tsalitsah. Kemudian hamil lagi ketiga kalinya. Fa atahuma aidan, maka iblis datang lagi kepada keduanya. Fa dzakara lahuma. Maka iblis nakut-nakuti lagi, kan saya sudah bilang, saya sudah bikin begini-begini, anakmu bakalan mati. Namakan anakmu dengan apa? Abdul siapa? Harith. Fa adrakahuma hubbul walad.
maka keduanya ingin punya anak yang selamat. Fasammayahu Abdul Harith. Akhirnya mereka berdua, Adam dan Hawa, menamakan janinnya dengan Abdul Harith. Falidzalika qauluhu, maka itulah firman Allah, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka keduanya menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu pada rizki yang Allah berikan kepada keduanya. Yaitu Allah yang memberikan anak kepada Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa berbuat kesyirikan dengan mengambil sekutu, ya, dengan berterima kasih bukan cuma kepada Allah tapi juga kepada iblis. Itu taat kepada iblis. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Walahu bisanadin sahih an Qatadah qala, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, dia berkata rahimahullah, syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Itu Adam dan Hawa menjadikan sekutu-sekutu dalam ketaatan, bukan dalam peribadatan. Walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qawlihi, demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Mujahid terhadap firman Allah, la in ataitana salihan. Kalau seandainya Allah memberikan kepada kami anak yang selamat, qala asfaqa an la yakuna insanan. Yaitu mereka berdua khawatir janin yang dalam perut mereka bukanlah manusia. Wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'idin wa ghairihima, dan juga diriwayatkan maknanya dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair dan selain mereka berdua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang pemberian nama ta'bid selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum, ya, memberi ta'bid li ghairillah, yaitu memberi nama abdun, ya, abdun kepada selain Allah. Apa hukumnya, ya? Maka secara umum ada perincian, ya, jika, ya, dan kita tahu terkadang kepada tempat seperti Abdul Ka'bah, kepada benda, kepada sesembahan seperti Abdul Uzza, kemudian, ya, Abdul Hubal misalnya, maka para ulama perinci, ya, jika maksudnya atau dibagi hukumnya menjadi tiga, ya, pertama syirik besar, kemudian syirik kecil, kemudian boleh, ya. Syirik akbar jika maksudnya penghambaan karena rububiyah. Karena rububiyah. Contoh misalnya menamakan misalnya Abdu Asy-Syams misalnya, dengan meyakini bahwa matahari juga ikut mengatur alam semesta. Atau seperti menamakan Abdur Rasul, ya. Contohnya Abdur Rasul. Kalau meyakini demikian, bahwasanya Rasul juga ikut mengatur alam semesta, maka ini syirik apa? Syirik akbar. Jika maksudnya penghambaan uluhiyah, yaitu peribadatan, ibadah. Misalnya
Abdu al-Uzza. Abdul Uzza. Dengan meyakini bahwa berhala Al-Uzza juga berhak disembah selain Allah. Disembah selain Allah. Maka ini juga syirik akbar. Sama kalau namakan dirinya Abdur Rasul dengan meyakini Rasul juga berhak disembah, maka ini juga syirik akbar ya. Abdul Uzza ini namanya siapa? Namanya Abu Lahab. Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza ya. Tapi Allah tidak menyebutkan namanya Abdul Uzza karena tidak pantas di Al-Quran disebut nama Abdul Uzza ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Abu Lahab pamannya Nabi, nama aslinya siapa? Abdul Uzza ya. Itulah kata para ulama, kenapa Allah tidak menyebutkan namanya, bahkan tapi menyebutkan kunyahnya Abu Lahab ya. Padahal biasanya namanya kunyah itu bentuk penghormatan ya. Iya kan? Fir'aun Allah sebut apa? Fir'aun, Allah tidak sebutkan Abu siapa? Allah sebut Fir'aun. Allah tidak menyebutkan Abdul namanya karena namanya ternyata maknanya buruk. Abdul Uzza hambanya siapa? Berhala Al-Uzza. Itu tidak pantas diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Syirik kecil, kata para ulama, jika maksudnya ya menyandarkan kenikmatan ya atau anugerah ya kepada selain Allah. Contoh dalam ini seperti kata para ulama misalnya ya Abdul Harith. Ya, Abdul Harith maksudnya Harith ini adalah nama iblis. Ya, maksudnya menurut sebagian tafsiran mereka menamakan Abdul Harith bukan berarti hamba ini menyembah Harith atau Al Harith mengatur alam semesta, tapi gara-gara Al Harith sebab dia maka anaknya selamat ya. Dengan sebab Al Harith ya anaknya selamat. Ya. Ini syirik kecil ya. Sama jika maksudnya Abdu siapa gitu tapi niatnya adalah untuk seperti Abdul Ka'bah ya. Abdul Ka'bah niatnya dia akan benar-benar berkhidmah kepada Ka'bah. Contohnya juga Abdul Ka'bah dengan maksud ya pengagungan terhadap Ka'bah. Bukan meyakini Ka'bah mengatur alam semesta, bukan juga untuk menyembah apa? Ka'bah, tapi sekedar pengagungan terhadap Ka'bah. Ini juga syirik apa? Syirik kecil. Boleh ya, jika maksud dari abdun adalah budak. Ya, seperti contoh ya. Contoh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Maksudnya budaknya Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib adalah kakeknya Nabi SAW. Namanya Syaibah. Syaibah. Kenapa waktu lahir ada uban di kepalanya disebut dengan Syaibah. Siapakah Syaibah tersebut? Syaibah adalah anaknya Hashim. Karena Rasulullah SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ya. Kemudian bin Qusay bin Kilab ya. Jadi Abdul Muttalib sebenarnya namanya Syaibah bin Hashim.
Hashim ini anak tertua dari Abdul Manaf. Ya, dia yang harusnya memegang kepemimpinan di kota Mekah. Namun Hashim suatu hari pergi ke Madinah, dia ingin berjualan, berdagang di Syam. Dia mampir ke Madinah, kemudian dia menikahi seorang wanita dari Bani Najjar. Kemudian ternyata dia pergi ke negeri Syam, dia meninggal dunia. Wanita tersebut hamil, punya anak namanya Syaibah. Itulah Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Kemudian terdengar Hashim meninggal dunia, maka Hashim punya adik namanya Muttalib. Adiknya siapa namanya? Muttalib. Karena Hashim meninggal dunia, maka Muttalib yang memegang kepemimpinan di kota Mekah. Setelah Syaibah, kakeknya Nabi ini berumur sekitar 7 tahun, 8 tahun, kurang lebih, maka dia mendengar dia punya ponakan di sana. Maka akhirnya Muttalib pergi ke Madinah, ngerayu ibunya Syaibah agar menyerahkan Syaibah untuk dibawa ke kota Mekah. InsyaAllah anak ini akan mewarisi bapaknya, akan jadi pemimpin di kota Mekah. Bapaknya siapa? Hashim sudah meninggal dunia. Akhirnya dia bawalah ponakannya tersebut, Syaibah. Diboncenglah Syaibah ke kota Madinah, ke kota Mekah, dari Madinah ke kota Mekah dalam perjalanan jauh. Kemudian Syaibah si kecil mungkin kena debu, kena macam-macam. Ketika dia masuk kota Mekah, orang-orang menyangka Syaibah itu budaknya Muttalib. Maka mereka panggil Abdul Muttalib. Dipanggil Abdul Muttalib. Mereka menyangka bahwasanya Syaibah itu budaknya siapa? Al-Muttalib. Jadi kalau kita takdirkan Abdun lil Muttalib, budaknya si Al-Muttalib. Bukan maksudnya penghambaan, bukan juga maksudnya pengagungan, bukan ya. Bukan juga maksudnya ikut mengatur alam semesta, tapi sekedar nisbah lirik, yaitu perbudakan. Abdul Muttalib maksudnya hamba milik si Muttalib. Maka seperti ini boleh, karena secara bahasa Arab boleh ya. Ya, misalnya abdi, hambaku. Siapa ini? Ini budakku, budakku misalnya. Ya. Tetapi hendaknya dijauhi juga ya, karena kesannya seakan-akan penghambaan ya. Tapi sebenarnya mengatakan boleh. Nabi SAW berkata waktu dalam perang Hunain, waktu pertama kali di awal peperangan, Nabi masuk dengan para sahabat yang berjumlah sekitar 12.000 pasukan. Waktu itu para sahabat sebagian orang sesumbar dengan mengatakan lan nuglabal yauma min qillah, kita tidak akan kalah hari ini karena kita jumlahnya banyak. Biasanya kita sedikit-sedikit aja menang, apalagi hari ini pasukan 12.000. Maka Nabi mendengar perkataan tersebut, Nabi merasa berat. Ada yang mengungkapkan kita tidak bakalan apa? Kalah ya. Karena jumlah yang banyak. Akhirnya pertama mereka masuk di dalam perang Hunain, tiba-tiba kabilah Hawazin dan berkumpul kemudian menyerang mereka dengan tiba-tiba sehingga para sahabat waktu itu mundur. Di antara yang tidak mundur tetap maju adalah Nabi SAW. Sahabat mundur, Nabi tetap maju dengan tunggangannya. Kemudian Nabi berkata, Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah Nabi yang tidak berdusta dan aku cucunya Abdul Muttalib. Artinya Nabi bilang, saya pemberani. Kakek saya dulu siapa? Penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Nabi mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Ini berkaitan dengan masalah penamaan Abdun. Dan orang sekarang banyak menamakan terjumus pada ini ya, ini. Selain Allah atau untuk pengagungan ya. Untuk apa? Pengagungan. Seperti orang namanya, banyak orang namanya Abdul Hussein. Contoh. Contoh sekarang nama, contoh. Ya. Ada orang namanya Abdul Hussein. Orang-orang Syiah banyak namanya apa? Abdul Hussein. Baik. Apa hukumnya nama Abdul Hussein? Tergantung. Kalau dia meyakini Hussein ikut mengatur alam semesta, berarti syirik apa? Besar. Kalau dia meyakini Hussein berhak untuk disembah, diibadahi, maka syirik akbar. Tapi kalau dia maksudnya Abdul Hussein, maksudnya pengagungan terhadap Hussein, maka syirik kecil. Kalau maksudnya budak Hussein, ya enggak. Karena enggak mungkin. Dia bukan budaknya apa? Budak milik siapa? Hussein. Paham? Ada yang namanya Abdur Rasul, sama hukumnya. Ya. Ya, seperti itu. Ini pengagungan ini semua syirik apa? Syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil atau syirik besar tergantung keyakinan mereka. Maka hukumnya syirik besar atau syirik apa? Kecil. Tergantung keyakinan.
Abdul Rasul. Sama, Abdul Ka'bah. Kalau Abdul Ka'bah, kemungkinannya syirik apa? Syirik kecil. Kemungkinan syirik kecil. Karena tidak meyakini Ka'bah ikut mengatur alam semesta. Ya, seperti itu. Abdul siapa? Kalau Abdul Uzzah, syirik besar. Pasti syirik besar. Karena mereka menyembah apa? Al-Uzzah. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik. Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu dulu biar. Adapun pembahasan berikutnya adalah tentang tafsir dari ayat yang merupakan judul bab dalam surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190. Allah berfirman pada ayat 189, "Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa ja'ala minha zaujaha. Kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut istrinya. Liyaskuna ilaiha. Ya huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Maka Allah ciptakan istrinya agar jiwa tersebut menjadi tenteram bersama istrinya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan. Ya. Maka tatkala istrinya dicampuri oleh sang lelaki, hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka istrinya pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Kemudian famarrat bih, kemudian dia merasa ringan. Falamma asqalat, tatkala istrinya merasa berat yaitu mau melahirkan, da'allaha rabbahuma, maka mereka berdua suami dan istri berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka berdoa kepada Allah, la in ataitana salihan, ya Allah kalau kau berikan anugerah kepada kami anak yang selamat, yang baik, lanakunanna minasyakirin, maka kami sungguh-sungguh akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihan, tatkala Allah kabulkan doa mereka, Allah berikan kepada mereka berdua anak yang selamat, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ternyata mereka berdua mengambil sekutu-sekutu bersama dengan Allah ya pada rezeki yang Allah berikan. Bukan sekutu-sekutu yang berikan, kepada rezeki yang Allah berikan itu anak mereka. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini pembahasan tentang ayat ini. Allah mengatakan di awal ayat, Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Kemudian falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan. Setelah itu Allah berfirman falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma ya fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ini jadi saya ulangi, saya terjemahkan ayatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu apa? Jiwa. Kemudian Allah menciptakan dari jiwa tersebut apa? Pasangannya. Agar dia tentram bersama pasangannya tersebut. Tatkala dia menggauli istrinya, maka istrinya pun hamil, kemudian kandungannya ringan, kemudian dia tenang. Falam asqalat, tatkala kandungan sudah berat akan mau keluar, mereka berdua berdoa, ya Allah, jika kau berikan kepada kami anak yang selamat, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Tatkala Allah memberikan kepada mereka berdua
anak yang baik, yang selamat, tahu-tahu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Dua pendapat secara umum atau tiga lah. Yang pertama bahwasanya yang dimaksud dalam ayat adalah Adam dan Hawa. Yang pendapat kedua yang dimaksud bukan Adam dan Hawa. Tetapi keturunannya. Tapi keturunan mereka, yaitu anak-anak Adam. Yaitu anak-anak apa? Adam. Pendapat yang ketiga tawakuf. Tawakuf maksudnya wallahu alam. Mana yang dimaksud? A'lam. Allah yang lebih tahu mana yang dimaksud. Allah yang lebih tahu. Siapa yang dimaksud? Adapun pendapat pertama, ini adalah pendapat dari jumhur mufassirin. Ini jumhur mayoritas. Jumhur ahli tafsir. Di antaranya At-Tabari. Kemudian ini riwayat dari Ibnu Abbas. Abbas dan murid-muridnya. Murid-murid Ibnu Abbas banyak, di antaranya Ikrimah, Mujahid, dan murid-murid beliau. Seperti Mujahid dan Ikrimah. Adapun ini adalah pendapat dari Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Pendapat Asy-Shinqiti di Adwaul Bayan. Dan ini pendapat dipilih juga oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, pendapat dipilih oleh penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dikuatkan oleh cucunya atau keturunannya Syekh Saleh Al-Syekh, keturunannya. Adapun ini yang mereka mendapat yang dimaksud bukan Adam dan Hawa tapi keturunan mereka, ini dapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah taala, kemudian dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahumullah taala. Ya. Baik. Adapun yang berpendapat bahwasanya itu Adam dan Hawa, mereka berdalil dengan apa? Dalilnya adalah hadis marfu. Kemudian asar ya. Asar ya. Kemudian ijma katanya. Ijma. Adapun hadis marfu adalah hadis dari riwayat melalui jalan Hasan al-Basri. Ini pendapat Hasan al-Basri. Mohon maaf. Ibnu Katsir, Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri. Dari kalangan tabi'in. Kemudian diikuti oleh Ibnu Katsir dan diikuti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis marfu namun hadisnya dhaif karena datang dari riwayat Al-Hasan an Samurah bin Jundub. Dan Hasan al-Samurah tidak bertemu dengan Samurah bin Jundub. Sehingga hadisnya terputus. Karena Hasan al-Basri tidak bertemu dengan Samurah bin Jundub. Sehingga hadisnya
terputus hadisnya, dhaif. Lagi pula diriwayatkan juga hadis tersebut hadis mauquf dari Samurah bin Jundub sehingga hadisnya dhaif ya. Adapun asar dari Ibnu Abbas ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab kisah maka dikritiki oleh Ibnu Katsir, beliau berkata bisa jadi itu riwayat datang dari Israiliyat. Dari apa? Israiliyat ya. Dan juga disebutkan dalam sebagian riwayat Ibnu Abbas menukil dari Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab juga mengambil riwayat dari Israiliyat, maka kalau diambil dari Israiliyat maka tidak bisa dijadikan dalil. Lagi pula ada sebagian riwayat Ibnu Abbas cocok dengan pendapat yang mengatakan itu bukan Adam dan Hawa. Adapun ijma disampaikan oleh Tabari bahwa ini ijma ulama, namun yang benar bukan ijma. Ya, beliau salah rahimahullahu taala kalau pendapat mayoritas benar karena ternyata diselisih oleh Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan ayat ini bukan berkaitan dengan Adam dan Hawa. Baik. Mana yang lebih kuat? Saya lebih condong mendapat ini. Ya. Saya lebih condong bahwasanya ini bukan Adam dan Hawa. Coba kita renungkan kisahnya yang disebutkan dalam perkataan Ibnu Abbas. Jadi begini, Adam dan Hawa turun ke bumi kan karena telah melanggar mendekati buah yang dilarang oleh Allah. Kenapa mereka melanggar? Digoda oleh siapa? Oleh iblis. Iblis menggoda dengan luar biasa. Kata Allah, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Iblis bersumpah, "Ya Adam dan Hawa, demi Allah, aku ini ingin kebaikan bagi kalian berdua." Ya. Iblis, Adam enggak pernah digoda. Ini baru sekali pengalaman digoda. Yang goda langsung iblis ya. Ya, bukan kroco-kroco. Yang goda langsung siapa? Iblis. Dan dia baru pertama kali digoda, belum punya pengalaman menghadapi apa? Godaan. Apalagi yang menggoda benar-benar bersumpah wa qasamahuma. Kemudian disebutkan kalau kau illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kalau kau dilarang makan oleh Allah itu kenapa? Karena kalau kau makan kau jadi malaikat. Kalau kau makan kau akan kekal abadi. Percuma tinggal di surga begitu nikmat tapi tidak kekal. Makanlah biar apa? Biar kekal. Demi Allah saya ini ingin kebaikan bagi kalian berdua. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah tersebut karena digoda oleh siapa? Iblis. Setelah itu bertobat atau tidak? Bertobat, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunna minal khasirin. Allah sebutkan, ya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam menerima kalimat dari Allah, bagaimana cara bertobat? Adam juga bingung, maka Allah ajarkan kalau bertobat ucapin ini loh. Ya Rabbana zalamna anfusana. Ya, karena dia enggak pernah bermaksiat sebelumnya. Baru pertama digoda langsung kalah. Digoda oleh siapa? Iblis. Maka dia pun bingung mengucapkan apa, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, Allah terima taubatnya. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan ya. Wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Maka Adam bermaksiat kepada Rabbnya waghawa dan dia tersesat ya. Kemudian Allah memilih Adam alaihissalam fataba alaihi dan Allah menerima taubatnya wa hada dan Allah beri petunjuk kepada Adam. Intinya Adam bertobat dan diterima taubatnya namun diberi hukuman turun ke atas muka bumi. Baik. Begitu turun ke muka bumi yang ada cuma hewan-hewan ya. Mungkin ada dinosaurus katanya. Ya. Ya. Kemudian ada yang kirim gambar sama saya, jangan bayangkan bahwasanya Adam dikejar-kejar dinosaurus. Kenapa? Karena Adam tingginya 60 hasta, 30 meter. Dinosaurus paling cuma berapa? Paling cuma 15 meter ya. 10 meter dinosaurus. Sudah pernah lihat? Taruhlah tingginya 10 meter. Iya. Meskipun 10 meter harimau saja lebih tinggi kita tapi kita juga takut. Tapi intinya Adam turun tidak ada manusia kecuali dia dengan apa? Hawa. Maka kemudian dia gauli Hawa. Waktu dia gauli Hawa, dia takut jangan-jangan yang keluar bukan manusia seperti mereka berdua. Jangan-jangan keluar kambing, ini enggak ngerti. Keluar singa, keluar macan, keluar onta bertanduk ya. Situlah mereka berdua berdoa, maka datanglah iblis. Iblis goda. Iblis bilang apa? Adam dan Hawa masih ingat saya kan? Saya dulu yang mengeluarkan kalian berdua dari mana? Dari surga. Ya. Ingat, kalau kalian tidak kasih nama Abdul Harith, nanti keluar tanduk di kepalamu. Adam dan Hawa tidak nurut. Akhirnya jadinya keluar apa? Mati. Hamil lagi kedua kali. Datang lagi iblis. Masih ingat kan? Saya yang bikin anakmu enggak bisa lahir. Coba kasih nama Abdul Harith, kalau enggak
mati. Ternyata benar mati lagi. Pas yang ketiga, mereka rindu ingin punya anak. Ya udahlah kita taat sama apa? Iblis. Ya udah Abdul Haris. Akhirnya keluarlah Abdul Haris dengan apa? Selamat. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Disebut dengan apa? Kesyirikan, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang kasih anak Allah kok berterima kasihnya kepada siapa? Iblis ya. Iblis namanya Al-Haris disebutkan. Haris itu nama yang baik ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha, dan nama yang paling tepat Haris wa Hammam. Haris dan Hammam. Yang paling tepat bagi manusia Haris dan Hammam. Kenapa paling tepat? Yang paling pas karena manusia selalu memiliki dua sifat ini. Haris itu kasib yang berusaha, Hammam yang semangat. Manusia begitu kan? Haris itu adalah kasib yang berusaha, ya. Hammam yang itu bersemangat, dan manusia demikian. Maka pas dengan sifat manusia Haris atau Hammam. Jadi boleh nama anak Haris atau Hammam. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya Haris ini namanya iblis waktu dia masih gaul sama malaikat. Sebelum dia tersesat, sebelum dia melanggar tidak mau sujud kepada Adam, dia dikenal dengan Al-Haris. Dikenal apa? Al-Haris. Maka ketika dia sudah tersesat, namanya dipanggil apa? Iblis. Iblis. Sehingga waktu Adam dan Hawa hamil, dia ingin anaknya dinamakan dengan Al-Haris. Baik. Riwayat tersebut aneh memang ya. Aneh ya. Artinya kenapa? Ini sudah atau belum? Baik, hapus saja deh. Hapus, tolong dihapus. Ya, hapus. Bantahan terhadap pendapat pertama, bantahan ya. Terhadap pendapat pertama. Yang pertama, ya, perhatikan, ijma ulama bahwa para nabi maksum, terjaga dari dosa besar. Maksum, terjaga dari dosa besar. Ya. Baik. Sementara dalam ayat, kalau seandainya ditafsirkan itu adalah Adam dan Hawa, mereka melakukan kesyirikan atau tidak? Kesyirikan. Allah mengatakan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Mereka berdua mengambil sekutu-sekutu bagi Allah pada anugerah yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dan sementara dalam ayat Adam dan Hawa melakukan kesyirikan. Dan maka ini tidak tepat. Syirik dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Apakah dikatakan itu syirik kecil atau syirik asgor? Apakah syirik kecil atau besar? Tetap saja dosa besar. Tetap saja dosa besar. Ini pendapat bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, dosa ini tidak disebutkan oleh Adam di padang mahsyar. Padahal dosa ini lebih parah daripada dosa di surga. Adam waktu di surga dia bermaksiat, ya. Dia bermaksiat tapi dia tidak melakukan kesyirikan, paham? Dia cuma makan buah dilarang, dia melanggar maksudnya. Jangan makan dia makan. Melanggar atau tidak? Melanggar maksiat. Tapi yang ini di dunia dia melakukan kesyirikan, dia menamakan anaknya dengan apa? Abdul Haris, Abdul Haris. Tetapi ketika di padang mahsyar waktu orang datang minta
minta syafaat, maka Adam mengatakan, bagaimana saya memberi syafaat sementara aku telah melanggar, aku telah mendekati pohon yang dilarang oleh Robku kepadaku. Ya, nafsi nafsi, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Seandainya ini dosa Adam pernah lakukan dan Hawa lakukan, pasti dia akan sebutkan juga. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam saja nyebutin, saya pernah dusta 3 kali. Padahal semuanya dusta karena Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak merasa pede karena meskipun itu karena Allah tapi adalah kedustaan. Maka tatkala Nabi Adam tidak pernah menyebutkan tentang dosa ini, maka menunjukkan dia tidak pernah melakukannya. Faham? Faham tidak sisi pendalilannya? Yang ketiga, cara iblis menggoda aneh. Masa iblis mengatakan, masih ingat enggak? Saya dulu yang pernah saya yang pernah goda kalian berdua sehingga kalian berdua makan apa? Buah tersebut. Sehingga kalian turun dari surga menuju ke bumi. Nah, orang kalau menggoda enggak usah begitu, malah diam-diam nih. Tapi kalau ngaku-ngaku saya iblis loh, ya. Kalau dia ngaku iblis, ini penjahat, kira-kira Adam ikut enggak? Ya Adam pasti enggak mau ikut lah. Ini kurang ajar, masa mau kita menurut dia lagi untuk kedua kali? Ya. Jangankan Adam, kalaupun kita saja mungkin maksudnya orang-orang biasa, orang-orang anak turun Adam yang imannya pas-pasan aja, kalau ada iblis bilang, saya iblis, menurut saya. Kira-kira mau ikut enggak? Enggak mau, apalagi Adam alaihissalam. Jadi secara logika, masa cara menggodanya begitu ya? Paham? Saya iblis loh yang pernah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Jadi aneh, cara iblis menggoda aneh. Harusnya tidak begitu. Ini iblis bahlul namanya, cara menggoda seperti itu. Baik. Yang berikutnya, bantahan yang keempat. Pendapat yang ketiga atau yang mengatakan itu bukan Adam dan Hawa, mereka mengatakan yang dimaksud adalah keturunan Adam dan Hawa. Dalilnya apa? Ya. Ja'ala ini kalau kita artikan secara bahasa mereka berdua. Ini maksudnya adalah jenis laki-laki dan jenis perempuan. Itu kata mereka, bukan Adam dan Hawa. Makanya setelah itu disebut ja'ala lahu syuraka. Syuraka ini apa? Jamak dari syarik. Jamak dari syarik, sekutu. Dalam kurung sekutu. Sekutu. Jadi syuraka artinya sekutu-sekutu. Paham? Sekutu-sekutu. Sementara kalau itu Adam dan Hawa harusnya hanya satu sekutu. Ja'ala lahu syarikan. Karena yang disekutukan cuma iblis, paham? Paham enggak? Yang mereka lakukan kesyirikan menyamakan Allah dengan siapa? Iblis. Iblis 1 ekor apa 2 ekor? 1 ekor. Ya. Sehingga kalau yang dimaksud iblis yang menggoda harusnya ja'ala lahu syarikan. Paham? Tetapi di sini mereka menjadikan sekutu-sekutu. Berarti banyak yang disekutukan kepada Allah banyak. Berarti ini kesyirikan dilakukan oleh banyak orang. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan fata'ala Allahu amma yusyrikun. Kata Allah fata'ala Allahu amma yusyrikun. Bukan yusyrikan. Bukan yusyrikan. Yusyrikun. Kalau yusyrikan itu mereka berdua syirikan. Mereka berdua sekutukan. Tapi kata Allah, fata'ala Allah amma yusyrikun. Yang mereka banyak. Banyak. Mereka banyak ya. Menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan Adam dan Hawa, tetapi anak keturunannya. Paham? Paham tidak? Ya. Jadi Allah alam bisawab, maksud dari ayat tersebut bukanlah Adam dan Hawa, tetapi anak keturunannya. Dan itu pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka tanya jawab. Pertanyaan Ustaz, apakah setan itu makhluk yang berwujud seperti halnya jin atau hanya sifat? Apakah setan dan jin itu dua makhluk yang berbeda? Yang benar, jin adalah makhluk, manusia adalah makhluk, malaikat adalah makhluk. Ada alam jin, alam manusia, ada alam malaikat.
Adapun syaitan adalah sifat. Jin yang jahat namanya apa? Syaitan. Ya. Jin yang baik tidak dibilang syaitan. Ya. Ya. Manusia yang jahat juga dikatakan apa? Syaitan. Dalam Al-Quran disebutkan syayatinal insi wal jinni. Syaitan-syaitan manusia dan syaitan apa? Jin. Ya. Jadi manusia yang jahat bisa dikatakan syaitan. Jin yang jahat disebut apa? Syaitan. Adapun iblis adalah raja syaitan. Ya. Dan dia yang ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Adapun jin-jin keturunannya, keturunan iblis atau jin-jin yang jadi syaitan atau jin-jin yang soleh, semuanya mati. Semuanya mati. Yang tertunda kematiannya hanya iblis. Makanya iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzarin. Kata iblis, ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Aku ingin menggoda anak Adam. Kata Allah, kau ditangguhkan kematiannya. Di Jawa ada kebiasaan apabila anak sakit-sakit dan tidak kunjung sembuh, maka orang tua, orang yang dianggap soleh mengganti nama anak tersebut. Dikarenakan kaboten jeneng. Atau namanya terlalu berat. Apakah demikian disyariatkan? Setahu saya tidak ada syariat seperti ini. Memang benar nama punya pengaruh ya, seperti ada sahabat namanya Hazan, Nabi suruh ganti ya. Dan pengaruh bahwasanya akhirnya kehidupan mereka penuh dengan kesedihan. Maka nama diganti ya. Kita berusaha memiliki nama-nama yang baik, jangan nama-nama yang buruk. Karena Nabi tidak suka dengan nama-nama yang buruk. Nabi suruh mengganti nama-nama yang buruk. Ini dalil bahwasanya nama punya pengaruh ya, nama punya pengaruh dalam kehidupannya. Tetapi kalau namanya baik-baik saja, tidak ada makna yang buruk, maka kalau dia sakit bawa ke dokter ya. Tidak harus diganti. Saya punya kawan-kawan namanya berat-berat dan mereka tidak sakit. Contoh, ada kawan saya namanya Gunung misalnya. Gunung berat atau tidak? Berat. Tapi dia sehat-sehat aja ya. Ada kawan saya namanya Agung. Besar atau tidak? Besar, tapi dia sehat-sehat saja, badan bahkan tubuhnya besar ya. Intinya kalau namanya baik, tidak perlu diganti ya. Kecuali namanya buruk, sakit nggak sakit diganti. Paham? Sakit nggak sakit diganti ya. Jadi tidak perlu kita meyakini hal tersebut ya. Karena tidak ada syariatnya. Ya, kalau memang nama anak kita buruk ya ganti saja, nggak ada masalah. Kalau namanya biasa-biasa saja, ada yang namanya sudah baik pun tetap aja meninggal dunia ya. Ada yang namanya baik-baik juga meninggal, namanya tidak berat, namanya ringan-ringan aja ya. Tetap saja meninggal dunia. Jadi tidak perlu meyakini hal tersebut karena itu tidak ada dalilnya. Ustadz, afwan akhir-akhir ini saya selalu memikirkan kematian. Terkadang hati saya sumpek, sedih karena sebab memikirkan dosa-dosa dan hutang-hutang saya. Takut mati gara-gara banyak utang. Bagaimana Ustadz mengenai hal ini ya? Tugas kita hanya berusaha. Ingat Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Antum yang penting berusaha lunasi hutang ya. Semaksimal mungkin. Kalau ternyata tidak mampu ya, mau apa lagi? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berusaha dan berdoa. Jangan lupa doa-doa agar hutang dilunaskan ya. Kita baca ya. Kemudian kita berusaha. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang antum lakukan, minta ampun kepada Allah. Ya, taubat nasuha. Ya, yang tidak antum mampu misalnya ternyata dulu pernah bunuh orang misalnya, gimana mau minta maaf orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya pernah mencuri barang, enggak tahu barangnya di mana, enggak bisa kembalikan, yang dicuri pun entah kemana, itu di luar kemampuan kita. Yang penting kita berusaha untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut, serahkan kepada Allah. Enggak usah terlalu ya kita memikirkan, tapi maksudnya jangan sampai antum sumpek sedih, akhirnya antum tidak malah beraktivitas, malah tidak beribadah. Hanya saja sumpek dan sedih, akhirnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kehidupan terganggu kehidupan pasangan antum, apakah istri atau suami, anak-anak juga terganggu gara-gara antum yang tidak beraktivitas. Maka saya katakan ingat kematian itu penting, ingat dosa itu baik, tapi jangan menghalangi dari usaha. Karena setan ingin kita berhenti dari usaha.
Apakah anak laki-laki hasil hubungan sebelum menikah bisa menjadi mahram untuk tante, neneknya dari bapak? Enggak bisa ya. Jadi kalau anak yang lahir, jadi anak yang lahir di luar nikah, hasil zina, ya, maka ini tidak bisa dinisbahkan kepada ayahnya karena dia hasil zina sebelum menikah. Lain halnya seorang laki dan istri sudah menikah. Kemudian tahu-tahu istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian setelah itu dari selingkuh tersebut lahir anak, maka anak ini apakah boleh dinisbahkan kepada suaminya yang ada bukan kepada laki pezina, maka ini dilihat kondisinya ya. Ya, yang benar bahwasanya boleh dinisbahkan kepada apa? Kepada bapaknya jika memang memungkinkan. Tapi jika memang tidak memungkinkan, misalnya suaminya lagi pergi, ya. Kemudian dia tidak pernah menggauli istrinya. Tahu-tahu istrinya selingkuh, tahu-tahu punya anak, maka tidak bisa dinisbahkan karena tidak ada kemungkinan. Karena tidak pernah dia gauli. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya maksud saya, kalau ternyata itu hasil di luar daripada pernikahan, maka sepakat ulama tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Dan kalau tidak boleh dinisbahkan bapaknya, berarti dia bukan anak yang syar'i, maka tidak berlaku hukum syariat. Tidak berlaku hukum mahram, tidak berlaku hukum waris. Maka dia tidak bisa menjadi mahram bagi tantenya, bagi neneknya, karena dia bukan keturunan dari sang laki tersebut. Tetapi kalau kepada ibunya iya. Kepada ibunya apa? Mahram. Kepada kakak adik ibunya mahram. Dari sisi ibunya enggak ada masalah. Tetapi kalau dari bapaknya tidak ada hubungan anak syar'i. Paham? Ya, misalnya seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan sebelum nikah. Kemudian lahir anak perempuan. Apakah anak perempuan ini mahram bagi bapak biologisnya? Jawabannya bukan. Meskipun bapaknya tidak boleh menikahi dia, enggak boleh. Karena ada hubungan apa? Darah. Tetapi ini bukan mahram. Maksudnya tidak boleh bapaknya membawa pergi ke hajian bersama, menemani safar, enggak boleh. Meskipun sang bapak tidak boleh menikahi wanita ini karena itu anaknya. Tetapi ini anak dinisbahkan kepada ibunya. Dinisbahkan kepada ibunya. Oleh sehingga dia mahram bagi ibunya, dia mahram bagi keluarga ibunya. Ustaz, ana mau tanya, setiap hari Jumat disunahkan memperbanyak sholawat. Apakah harus sholat Ibrahimiyah atau yang boleh? Semuanya sholawat boleh. Paling tidak kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Itu paling minimal. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salat yang bagus, salat terbaik salat Ibrahimiyah. Yang paling minimal kita bilang Allahumma sholli ala nabi. Allahumma sholli ala nabi. Boleh. Dan kalau kita gabungkan dengan salam itu lebih bagus lagi karena Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah dan salamlah kepada Nabi. Maka semua sighah, semua bentuk solawat yang di situ ada salam dan solawat, maka tidak mengapa. Minimal kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mengatakan alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Atau kita mengatakan Allahumma salli alaihi wasallim. Boleh. Yang penting ada salawat dan salam. Atau kita salawat Ibrahimiyah kita ulang-ulang. Ustadz, dengan adanya virus corona, banyak sekali orang-orang yang tidak mau diajak bersalaman. Bagaimana hukumnya? Ya sudahlah, antum jangan paksa. Sudahlah. Antum, wah ya, ngerti aja sudahlah. Masing-masing orang beda-beda. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang sudah ketakutan, ya tidak mau salaman, ya sudah antum enggak usah paksa. Ya, ya dia enggak mau disenggol, ya sudah. Antum jangan senggol dia, jangan paksa. Enggak usah, ya sudahlah. Nah, kalau nanti kondisi belum ada instruksi dari misalnya pemerintah daerah, kalau kondisinya sudah parah ya kemudian ada instruksi ya maka kita boleh melakukan apa yang dianjurkan. Kalau selama belum ada instruksi kita anggap perkara yang biasa ya, perkara yang biasa. Ya saya waktu ke Malaysia juga mereka sudah ada beberapa orang yang sudah terkena dan teman-teman juga biasa-biasa aja di sana, tidak mensikapi hal yang berlebihan ya. Tetapi nanti kalau sudah ada
pemberitahuan dari pemerintah bahwasanya sudah sampai derajat demikian-demikian maka dianjurkan begini-begini. Mungkin jangan pergi ke masjid misalnya. Kondisi sudah parah, tidak boleh berkumpul sama sekali, ya kita tinggal jalankan. Ya, karena kita percaya maksudnya pemerintah lebih tahu kondisi yang harus diambil ya, pemerintah daerah. Tapi kalau ternyata belum sampai taraf begitu, ya saya rasa tidak mengapa. Oleh kita ketemu kawan-kawan ya di masjid ya. Terus tidak salaman ya terserah dia lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya sudah. No. Tidak harus salaman. Salaman sunnah. Yang penting dijawab ya. Waalaikumsalam. Saya seorang ikhwan, saya sudah punya komitmen dengan seorang akhwat. Kami berdua sudah kenal sunnah alhamdulillah. Sudah lama dan qadarullah saya telah melampaui batas hingga terjerumus dalam perzinahan. Alhamdulillah. Pertanyaan, bagaimana cara menguatkan iman agar selalu takut kepada Allah dimanapun saya berada? Dan apakah saya lanjutkan atau lebih baik berpisah dengan komitmen saya kepada si akhwat jika saya lanjutkan dengan cara saya memperbaikinya dan dengan arti menasihatinya agar saling berubah dan membenarkan niat sebelumnya untuk selalu beribadah. Kalau Anda bertobat kepada Allah, nasihati pacar Anda tersebut ya. Sudah ya, terus Anda nikahilah. Anda sudah nodai dia, terus Anda tinggalkan lagi ya. Nanti nodai yang kedua lagi gimana? Udahlah Anda bertobat, nasihati dia untuk bertobat, kita sudah salah. Yang membuat dia salah kan Anda yang bikin masalah. Anda kan yang goda dia. Terus Anda campakkan begitu saja ya. Tapi jangan dulu nikah kecuali setelah bertobat kepada Allah. Benahi diri, dia juga benahi diri, berdoa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru kemudian benar-benar resmi ya, sesuai dengan aturan Islam ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Ustadz, nama anak saya namanya Haris. Apakah artinya itu setan? Bukan. Ada dua, ada Haris pakai tha, ada Haris pakai sad. Kalau Haris artinya tadi al-kasib, yaitu orang yang berusaha, bekerja ya. Ya, makanya disebut petani Haris, orang yang petani, dia bekerja ya. Kata Nabi mengatakan wa asdaquha Haris wa Hammam. Nama yang paling pas dengan manusia adalah Haris dan apa? Hammam. Kalau Haris maksudnya semangat. Haris itu artinya apa? Semangat, pakai sad ya. Kalau pakai sin, Haris maksudnya penjaga. Haris maksudnya apa? Penjaga. Tapi kalau Haris tadi yang berusaha, Haris artinya yang semangat. Kalau Haris artinya apa? Penjaga. Maksudnya satpam dan semisalnya. Ya, itu namanya Haris. Maka kalau panggil nama teman yang benar ya. Haris, jangan Haris. Haris ya, atau Haris pakai sat. Makanya belajar bahasa Arab. Jenggot sudah panjang-panjang tidak tahu bahasa Arab. Iya, masa kalah sama guide-guide di Bali, mereka tahu bahasa Arab. Orang-orang Hindu padahal. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.